Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Kalau kita merayakan pesta penampakan Tuhan dalam kemuliaannya, ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting buat kita. Kerap hidup kita itu sama seperti para murid-murid yang tentu saja kadang bersinar, kadang meredup. Dan ketika meredup, itu menjadi suatu hal yang sangat membahayakan. Meredup dalam semangat, meredup juga dalam kekuatan, dan bahkan juga meredup dan hampir padam dalam segala hal dalam kehidupan. Apa yang terjadi pada yang kita dengarkan pada hari ini dalam bacaan Injil, tentu bagi kita itu adalah suatu hal yang sangat menakjubkan, suatu hal yang sangat menggembirakan. Yesus menampakkan kemuliaannya yang adalah Allah sendiri, yang pada saat itu Allah berkenan untuk bisa menyampaikan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Namun sebelumnya kalau kita dengarkan baik-baik dalam bacaan ini, dan kalau kita buka kitab suci di rumah nanti, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9, maka ada satu permulaan kata yang memberikan kita suatu pintu lain atau suatu suasana yang lain. Yaitu adalah dikatakan bahwa 6 hari setelah kejadian itu atau 6 hari setelah itu, di sini dalam teks yang kita dengarkan sekali peristiwa untuk mau menyingkat peristiwa itu. Tetapi 6 hari setelah peristiwa itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke bukit atau ke gunung yang tinggi. Nah, pertanyaannya bukan 3 murid itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dibawa ke gunung yang tinggi, tapi pertanyaannya ada apa 6 hari setelah itu? Setelah itu apa? Nah, saudara-saudari kalau bisa baca kitab suci, kalau ada yang bawa teks kitab suci atau yang ada bawa kitab suci sekarang mungkin bisa membukanya. Tapi saya yakin kitab suci pasti tidak dibawa pada hari ini ya.
Saya membacakannya, oh ada yang bawa ya, oh ya wah luar biasa sekali. Coba dibuka Bu ya. Dan kalau misalnya ibu tahu atau bapak tahu, nanti saya kasih hadiah. Apa 6 hari setelah itu peristiwanya? Ada apa hari itu? Ya, walaupun saya tidak dengar, ibu sudah menjawab, saya akan kasih hadiah ya. Nanti hadiahnya itu ada setelah pulang gereja. Saya kasih berkat. Ya ini kayak pelajaran kitab suci jadinya ya. Langsung ada yang menjawab, luar biasa. Jadi bahwa kitab suci luar biasa sekali. Jadi 6 hari setelah itu adalah peristiwa di mana Yesus menyampaikan penderitaannya kepada para murid. Gambaran penderitaan yang akan dialaminya ketika nanti dia akan ditangkap, lalu kemudian dia akan disalib dan dia akan wafat. Disampaikan kepada para murid, padahal penderitaannya masih jauh disampaikan. Nah disitulah para murid mengalami satu bentuk kegalauan, satu bentuk yang namanya putus asa, kegelisahan, ketakutan. Maka lalu Petrus menarik Yesus, jangan sampai begitu. Lalu Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Ada peristiwa konflik seperti itu, para murid tidak terima, tidak mau mengalami itu. Dan mereka mengalami satu yang namanya down, kelemahan, tidak ada semangat, redup. Maka Yesus membawa mereka akhirnya naik ke atas bukit, ke atas gunung yang tinggi. Ya, ditulis sebagai Gunung Tabor ini. Ada suatu kelemahan yang terjadi bagi para murid ini ketika mendengar yang namanya penderitaan itu. Ada hal yang meredup, semangat mereka menjadi turun. Dan orang yang mendengar itu tidak suka. Masa Mesias seperti ini terjadi perdebatan. Maka di situ muncullah yang namanya suatu kemuliaan yang ditampakkan bahwa ini adalah Mesias. Ini adalah mereka yang mereka tunggu-tunggu. Walaupun akan menderita, disitulah akan diberikan suatu penampakan dan penglihatan. Ada suatu peristiwa di tempat ini yang menjadi suatu simbol. Di mana ketika mereka sedang asik di situ, tiba-tiba turunlah awan menaungi mereka. Dalam awan itu terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tapi bukan ini saja peristiwanya. Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Tersungkur dan sangat ketakutan. Itulah yang terjadi dalam hati mereka. Mereka itu sedang dalam keadaan rebah, jatuh. Tersungkur itu dalam bahasa sehari-hari di Bekasi ini adalah nyusruk ya. Nyusruk itu apa itu? Jatuh, nyungsep gitu ya. Orang yang dalam keadaan nyungsep ya, dalam keadaan iman yang lemah, dalam keadaan kejatuhan, dan disitulah dia mengalami juga ketakutan. Maka kata-kata dengarkanlah dia, Yesus mengatakan demikian, berdirilah, jangan takut. Nah ini adalah satu charge lagi, suatu kekuatan yang mau diberikan kepada para murid itu. Seolah-olah mendengarkan peristiwa yang penderitaan nanti akan datang. Mereka nanti bagaimana mereka cemas dan khawatir, mereka sedang jatuh dalam keadaan lemah itu, kemudian di-charge untuk bisa semangatnya pulih lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya mau coba untuk mengibaratkan apa yang terjadi kepada para murid itu juga sering terjadi kepada kita. Para murid itu seperti korek api ini, ya. Semangat diambil dari para tengah-tengah yang lain untuk bisa mewartakan menjadi penjala manusia. Mereka punya kemampuan, mereka punya kekuatan, mereka juga punya semangat. Sama seperti kita juga. Kita juga bisa melakukan apa yang akan kita lakukan. Ada suatu semangat. Kita bisa bekerja seperti pemantik ini yang selalu memantik hidup kita, memberikan semangat, memberikan suatu kekuatan. Jadi ketika kita punya satu semangat, seolah-olah gampang kita memantik diri kita seperti nyala api ini, selalu bercahaya. Dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat bahwa seringkali cahaya pemantik ini itu berada dalam situasi yang tidak sangat menyenangkan.
Kadang kita juga berada di dalam segala macam kekhawatiran. Ada satu luka batin yang kita alami, ada suatu masalah yang kita hadapi, dan segala macam kelemahan kita yang kita terima dalam pengalaman sehari-hari, peristiwa-peristiwa yang pahit, seperti yang terjadi para murid ini. Dan akhirnya tenggelam di dalam situasi kekhawatiran itu. Maka apa yang terjadi saudara-saudari ketika orang mengalami ini? Maka pemantik ini yang tadinya bisa memantik, sekarang tidak bisa lagi. Saudara-saudari, saya tanya, kenapa ini tidak bisa nyala lagi? Kerendam air. Bukan hanya kerendam air, saudara-saudari. Tadi kalau kita ibaratkan diri kita yang tadinya semangat punya pemantik api ini bisa melakukan segalanya, jadi lemah karena ada suatu masalah penderitaan tadi. Para murid disampaikan penderitaan, belum menderita, sudah redup semangatnya. Apalagi saudara-saudari atau kita semua yang mengalami penderitaan, kegetiran, pengalaman pahit, luka batin dan sebagainya. Tercebur di dalam ini diri kita dan kita pun meredup. Bagaimana caranya menyalakan ini lagi supaya bisa menyala, saudara-saudari? Kita butuh apa? Kita butuh Tuhan yang punya cahaya dalam kemuliaannya. Dikatakan demikian bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari. Bercahaya itu memancarkan cahaya seperti matahari. Dan inilah charge-nya seperti baterai yang di-charge kembali. Walaupun mati, kita bisa nyala lagi. Ini Tuhan yang menyalakan. Kok saudara-saudari bengong ya? Ini bukan eksperimen fisika ini saudara-saudari. Bukan sulap juga, bukan sihir. Bisa nyala lagi karena apa? Karena ada Tuhan yang memantik lagi, menyemangati lagi, mencharge lagi, dan juga menghidupkan lagi. Orang yang berada dalam keadaan seperti ini butuh apa? Dengarkanlah dia, cahayanya memantik kita kembali untuk semangat. Itulah yang dilakukan Yesus kepada para muridnya. Maka pesannya sangat jelas saudara-saudari dalam peristiwa kemuliaan ini, bahwa cahaya kemuliaan itu akan menerangi kita yang lemah, yang berada dalam situasi ketakutan, yang terpuruk, yang nyungsep tadi, supaya bangkit. Karena Tuhan mengatakan, bangunlah dan berdirilah, jangan takut. Itulah suatu kekuatan dalam peristiwa kemuliaan Tuhan hari ini. Maka kita yang berada dalam situasi yang tadi, redup, tidak bisa punya pemantik lagi. Apa kata-kata Allah sendiri? Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Kita dengarkan dia dan menyala lagi. Udah berapa kali saya nyalakan korek ini? Nggak tahu ya. Eksperimennya gimana, hebat? Tepuk tangan dong. Tidak usah ditepuk tangan ya. Jadi kalau kita mengalami situasi yang dalam keadaan kegalauan seperti itu, cahaya Kristus yang tampak dalam kemuliaannya menerangi kita, dan kita pun di-charge lagi seperti baterai yang kemudian memiliki semangat lagi. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita. Amin.